Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikal dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jamaah yang saya hormati, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bersama bisa berkumpul mengikuti kajian rutin Sabtu Duha sebulan sekali. Tentunya ini semuanya karena pertolongan dan hidayah dari Allah SWT. Maka perlu kita syukuri dan baca alhamdulillah. Selamat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang menjadi idola kita bersama. Bila kita mengidolakan Nabi, pasti kita baik, pasti ucapan perilaku kita benar. Karena akhlak Nabi sempurna, sehingga kita hidup bersama di sini salah satunya adalah mencontoh dan berteladan Nabi. Tentunya tidak hanya berteladan Nabi, tapi salah satunya adalah dengan juga baca sholawat. Saya tadi sebelum dimulai sudah baca sholawat semuanya atau sudah bersolawat semuanya. Maka mudah-mudahan sholawat yang telah kita kumandangkan, yang kita baca, kita mampu mencontoh dan meneladani Nabi. Dan nanti dengan izin Allah mudah-mudahan kita bersama tanpa terkecuali yang hadir di sini, yang duduk di sini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, penghormatan atau mungkin rasa bangga saya bisa duduk di sini. Mungkin nanti kita akan menyampaikan, tapi sebelumnya saya suka apresiasi Majelis Taklim Indonesia saat ini sudah memasuki tahun pertama. Tadi saya sampaikan oleh Ibu Intan atau Ibu Tati terkait perjalanan ketika kajian Tuhan di Masjid Al-Nis, masjid yang kita dirikan bersama-sama. Ini adalah masjid swadaya masyarakat Kampling Pinayungan. Kalau kita ingat ini masjid berdiri itu butuh waktu yang sabar. Saya masih ingat fondasi pertama itu 2013 kita punya bismillah, kita akan bikin masjid di lingkungan kita. Tentunya setelah kesepakatan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kinayungan. Karena ini masjid Surabaya, maka juga butuh waktu yang tidak sebentar. Kurang lebih 7 tahun kalau kita hitung dari mulai fondasi pertama sampai menjadi masjid, kita gunakan jadi masjid itu di 2019. 2019 kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun. Maka nggak langsung ya karena swadaya tadi, karena kita bersama. Tentunya
Kalau masjid yang mungkin butuh waktu untuk mendirikan dan sekarang menurut kami ya sudah layak, sudah bagus untuk beribadah dan majelis taklim digunakan majelis taklim, maka sungguh sayang kalau masjid ini tidak dimakmurkan. Sungguh sayang kalau masjid ini tidak dimakmurkan, sehingga masjid taklim Indonesia ya terpaksa memakmurkan masjid. Ini nilai kita yang kita makmurkan bersama. Siapa yang memakmurkan masjid? Ini diterangkan dalam surat Al-Taubah ayat 16. Innama yang umum masjid Allah ma'amana billah. Yang memakmurkan masjid adalah orang yang iman kepada Allah. Kita semuanya mudah-mudahan kita benar-benar iman kepada Allah. Walau akhir dan orang yang iman kepada hari. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang yakin terhadap hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang berikutnya aku sholat, orang yang mengerjakan sholat. Wa aku zakat, orang yang melakukan zakat. Dan yang terakhir adalah walau yakhsha illallah. Walau yakhsha, orang yang tidak takut terhadap sesuatu kecuali takut yang kepada Allah. Jadi yang mungkin perlu kita koreksi diri kita. Orang yang tidak takut terhadap sesuatu kecuali takut yang kepada Allah. Artinya orang itu hampir masalah hidup yang kita hadapi, baik itu terkait dengan finansial, terkait dengan mungkin memenuhi kebutuhan saya itu yang menunjukkan kita takut. Tapi orang yang bukan tidak takut itu karena saya takut Allah. Dia takut ketika meninggalkan perintah Allah, takut ketika melakukan minum. Maka golongan-golongan yang memang memakmurkan masjid termasuk kita bersama. Sehingga sebagai BKM masjid Al-Unis, mungkin kita saya bukan BKM-nya, BKM makmur, saya pembina BKM, maksudnya kita berikan masukan pada BKM itu terkait kegiatan, terkait pembangunan dan seterusnya. Sehingga mewakili BKM saya sangat senang dan bangga ketika masjid ini digunakan atau dimakmurkan dengan taklim, dengan mempertadarus Al-Quran dan yang lain. Sehingga apa tujuannya kita belajar seperti ini dalam surat Al-Taubah disampaikan asa ulaika ayakunu minal muttaqin. Mudah-mudahan kita bersama, mudah-mudahan kita bersama itu termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, petunjuk inilah yang nanti akan mengantarkan ketika dunia perilaku dan perbuatan kita akan mengarah ke hal-hal yang Allah perintahkan, jauh dari hal-hal yang Allah larang. Petunjuk Allah inilah yang menjadi bekal kita bersama untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjalankannya. Dan salah satunya adalah dengan memakmurkan masjid. Sehingga sekali lagi mewakili BKM, terima kasih kepada Masjid Taklim Indonesia secara istiqomah dan rutin setiap hari satu bulan sekali mengadakan kajian duha. Ya mudah-mudahan kedepannya masih terus istiqomah dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baru yang saya hormati mungkin yang ingin saya sampaikan karena terkait dengan bulan sekarang, bulan Rajab. Bulan Rajab bahkan sudah masuki minggu terakhir. Ini minggu terakhir ya, minggu terakhir bulan Rajab. Ya, sehingga satu bulan lagi, lewat satu bulan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Jika sampai Ramadan kurang lebih kita 3-5 minggu ke depan. Nah, semua bulan itu ciptaan Allah. Bulan pertama Muharram sampai Zulhijjah itu adalah ciptaan Allah.
Dari ciptaan Allah itu memang ada bulan-bulan yang masuk bulan haram. Haram itu artinya dimuliakan. Bukan berarti yang lain bukan baik, tapi memang nanti dari bulan haram itu ada lagi yang lebih tinggi lagi, yang mungkin lebih diistimewakan lagi, yaitu Ramadan. Selain Ramadan yang termasuk bulan haram itu ada 4 bulan. Itu nanti secara global di Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Tadi sudah kita bacakan di mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun adalah 12 bulan, sesuai dengan yang ada di kitab Allah atau kata Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dari bulan ini yang seperti adalah agama yang lurus. Itu adalah ketentuan agama yang lurus. Barang ini terpihina angkusahu, maka janganlah menganiaya atau bergabung di dalam 4 bulan itu pada diri kamu sendiri. Jangan bergabung di 4 bulan tadi pada dirimu sendiri. Maka belum musyrikin agama kalau Allah mengungkapkan, dan teranglah orang musyrik semuanya bila mana syaratnya, bila mana mereka mau beriman. Walau orang yang mutakin, sesungguhnya Allah itu bersama orang beriman. Itu pun yang saya hormati, dari ayat ini jelas ada 4 bulan yang masuk kategori bulan haram, yaitu dari 4 bulan itu yang 3 bulan itu berurutan, yang 1 bulan tidak berurutan. Itu diperjelas oleh hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan yang tepat adalah Rajab. Nah, kalau kita lihat ada lagi apa yang tidak boleh kita lakukan di bulan Rajab. Bukan berarti kalau bulan Rajab boleh buka. Nanti kita. Kalau di bulan Rajab boleh dong. Kalau di bulan Rajab tak boleh. Tapi bulan Rajab boleh buka. Nanti kaitannya dengan sanksi. Kaitannya dengan sanksinya. Fala tadribu fihi anfusakum, maka janganlah menganiaya di dalamnya, janganlah kalian menganiaya di dalamnya pada diri. Mana mungkin kita menganiaya diri kita? Ya kan kita menzalimi kita mungkin tidak ada. Kalau secara langsung tidak mungkin, tapi kan secara tidak langsung yang mungkin, tanpa kita sadari itu yang mungkin. Saya nggak mungkin menyakiti saya, nggak mungkin. Dan kita masih punya akal. Yang menyakiti dirinya secara fisik dan yang akalnya apa? Tidak. Maaf, yang mampu kita lain. Maka dia menyakiti dirinya sendiri. Tapi kan kita tidak. Kita nggak mungkin menyakiti diri kita. Tapi secara tidak langsung, saya termasuk, itu kita sering menyakiti diri kita, sering kita goreng dari kita, sering goreng dari kita, secara tidak langsung, bahkan sering tidak kita sadar, bahkan kita goreng dari kita terkadang kita senang, kita tertawa,
Padahal kita menggolimi diri kita, mencelakai diri kita. Kita bahkan apa itu bangga. Nah, sekarang mau menggolimi diri kita, itu seperti apa? Berucap dan melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa. Karena kalau kita dosa, kita itu kecelakaan diri kita atau tidak? Kan kecelakaan diri kita. Ketika kita melakukan dosa, kan kita benar benar kita rugi. Karena kita misalnya ketika dosa, bahasanya berkata. Kan kita ngaku itu, kita semuanya sepakat. Ketika kita dosa, tapi bahasa mana? Tidak ada saya tidak di surga. Di mana? Tapi terkadang kita tanpa kita sadari, kita melakukan sesuatu, berkata sesuatu yang menimbulkan dosa, Ya, kalau kita melihat mungkin contohnya, ketika katakanlah ketika kita yang sifatnya wajib dulu, contohnya kita sholat, ketika panggilan Allah itu terdengar oleh kita, kita mengatakan pada kita kalau apalagi pas itu kita ngobrol, apalagi pas itu kita nonton dengan ada, kita sudah mengatakan pada diri kita, dan itu dibuktikan, bukan hanya orang, bukan hanya dalam, tapi dibuktikan. Dulu ini ada dengan adan dulu, kalau ada, nah akhirnya dengar iqamah, bersin sudah iqamah, dulu kan dari iqamah, ya kan dulu kan sholatnya di rumah ya, maksudnya kan ada iqamah masjid kan secara umum kalau lingkungan, betul yang ujung sana ada orang itu tidak dulu, ada iqamah. Benar ya, kalau sini ada imam pasti nyari semuanya, maka ditutup tuh makanya kenceng. Ada yang sekarang bantu ini orang ngobrol, lagi nonton saja. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ketika dengar ada maka dulu itu mudah-mudahan tidak ada. Ya mudah-mudahan tidak ada. Artinya itu salah satu. Artinya ketika kita menunda sholat, itu bukan sesuatu yang baik, artinya itu nanti akan melawan hal yang tahu kita yang harus kita tinggalkan. Apalagi sampai kita sholat kita sudah menjelang akhir waktu sholat, karena biasanya kalau kita ngobrol, kita nonton itu biasanya asik-asikan. Ya jangan orang tapi kan udah jawab mati enggak ini? Itu kalau nggak masih sendiri, imam mati kita ada sholat. Ya terkadang kita ya akhirnya benar-benar asal. Ya saya ini jamaah majelis tahun organisasi saya tidak ada, karena minimal sebulan sekali selalu mendapatkan tausiah terkait dengan itu. Ya, harapan saya untuk pemerintah mungkin tidak lebih baik. Itu terbagi. Jadi kita nggak sadar, kita senang, kita bangga, tapi yang kita lakukan membuat kita itu ya melakukan kemaksiatan atau dosa. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, maaf kalau nanti mungkin itu maaf sebelumnya. Contoh kedua kita bicara, mengobrol atau membicarakan orang lain. Kita membicarakan orang lain. Ketika kita ketemu dengan orang, topik kita bukan topik tadi ketika kajian doa bisa apa ya? Ya, bukan itu topiknya. Tapi topiknya maaf, ngomongin berbangga.
lain, itu kan senang, itu kan bangga, itu kan senang, gak sedih. Itu tanpa kita sadari, itu kita lakukan. Nah maka di bulan Ramadan ini kita gunakan. Apakah ini boleh setelah bulan Ramadan? Di sana nggak boleh. Tapi kalau di bulan Ramadan, dosanya berlipat. Dosanya berlipat. Apalagi bulan Ramadan, batal oleh puasa. Bukan hanya itu, batal oleh puasa itu. Ketika kita puasa Ramadan, kita melayani orang lain, tidak hanya kita gampang puasa meskipun kita tidak makan dan minum. Sehingga ketika itu maaf mungkin enggak, ketika itu ada cerita mungkin bagi umpan juga. Ketika Ramadan kita orang orang lain, ketika Ramadan ya dan sekali lagi ketika bulan Rajab seperti ini kita hindari yang seperti itu. Kalau kita ngomong ini kan benar kan stop, itu berarti anak malu dong. Anak malu kalau kita mampu stop. Tapi itu anak malu, itu kayak gitu. Karena kita mengajak dunia untuk melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Nah, tadi saya bilang kalau di bulan Ramadan itu kita lakukan, pahala puasa kita yang hilang. Sehingga ada kisah saat itu, ada dua orang di pagi hari mungkin jam-jam 9. Ketika itu salah satu dari dua orang tadi ngomongin orang lain. Setelah ngomongin orang lain, orang tadi pengen minta. Padahal kalau minta ketika ngomong, padahal mana kata pengen minta. Tapi jangan yang paham kalau batal berpuasa. Jangan berusaha menguasai dulu. Jangan menguasai dulu. Karena Rasulullah ada. Akhirnya kata salah satu ya Rasul, saya tadi sama teman saya tinggal orang lain, kami itu dia lagi dengan muka. Kita Rasul, Rasul tidak jawab. Rasul berkata ambil wadah, habis itu silakan dia letakkan di wadah. Akhirnya betul ketika sampai di depannya, dia berkata Rasul menanyanya dimukailah itu yang diminta. Apa yang terjadi? Yang dimintakan bukan yang semalam sahur. Semalam saya sate yang keluar sate bukan. Semalam saya bosan yang keluar bosan bukan. Yang keluar adalah daging segar. Daging segar. Akhirnya apa kata Rasul? Ya Rasul, mana yang keluar bukan yang semalam dimakan, tapi daging segar. Maka Rasul mengatakan karena teman-teman bertemu dengan orang lain, dengan orang lain seperti makan dagingnya. Bahkan dalam Al-Quran seperti makan bangkai daging mentah, bangkai makan bangkai dalam Al-Quran, mainkan. Nah, mari yang seperti ini kita kurangi, kita hindari dan kita jauhi. Sehingga salah satu yang bakal kita terus belajar ya dalam rangka untuk memperbaiki kita. Ya tadi, balaga itu dihina anfusakum. Maka jangan kalian menganiaya pada dirimu di bulan Rajab. Berarti kalau dilarang tadi yang baik diperintahkan. Kalau yang sifatnya maksiat dilarang, tidak boleh dihindari, maka yang baik diperintahkan. Kalau yang dilarang tidak boleh dikerjakan, itu tidak hanya di bulan Rajab, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Bedanya kalau di bulan lain mungkin apa itu hukumannya satu, berarti bisa lebih dari satu hukumannya. Kalau berkata dalam Al-Quran ketika kita melakukan kesalahan itu satu hukumannya. Kalau melakukan kebaikan pahalanya berapa? Bangsa
bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ketika kita melakukan kebaikan minimal 10 kali nilai kebaikan, tetapi itu satu hukumannya. Tapi kalau derajat tidak satu atau tidak ada satu, Allah yang tentunya yang tahu. Tapi ulama sepakat kebaikan di bulan Rajab itu juga akan dilimpahkan, tidak hanya 10, lebih dari 10 kali. Sebaliknya kejelekan di bulan Rajab juga akan dilimpahkan, tidak hanya 1, lebih dari 1. Maka di bulan Rajab ini kita bersama ya dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak sedekah, memperbanyak ibadah. Al-Quran juga dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kalau di luar Rajab kita baca Al-Qurannya habis maghrib saja, maka diusahakan di luar Rajab kita habis subuh juga baca kalau memungkinkan. Kalau tak memungkinkan habis sisa. Pokoknya kalau bilang dari biasanya. Apalagi nanti kalau pasal maghrib. Kalau pasal maghrib itu harus lebih lagi dibandingkan dengan baca sahabat. Sehingga Rasul memberikan doa kepada kita bersama saja itu juga dapat dipraktekkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Bertanya Allah, saya bertanya masuk ke berita itu dimudahkan saya untuk melakukan kebaikan. Kita bisa bertransaksi diberkahi itu, sehingga keistimewanya adalah ketika melakukan kebaikan tidak hanya 10 balasannya tradisi orang Mekah sebelum Islam. Orang Mekah dia berperang di akhir
Dua raja kita boleh tidak berada dalam tentunya tetap kita harus berada pada apalagi di bulan raja. Sehingga nanti raja itu disebut juga dengan bulan damai. Nanti disebut juga dengan bulan damai karena di bulan Rajab itu berhentinya peperangan atau perang. Itu yang ada dalam surat Al-Taubah ayat 3. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu maaf itu yang saya hormati, keistimewaan atau bulan Rajab karena di bulan ini ada peristiwa yang sangat monumental, yaitu peringatan Isra Mi'raj. Ini terjadi di bulan Rajab, sehingga mungkin perlu kita ketahui Isra Mi'raj ini ada mengapa Nabi diperjalankan dari Masjid Al-Alam ke Masjid Al-Alam karena diawali saat itu Nabi yang bersamaan Nabi ditinggal oleh dua orang yang sangat istrinya Siti Khadijah itu adalah
Kalau zakat sifatnya wajib. Ini utang harus ada 261.
Tapi kalau Al-Quran kopi, gak kemudian maka apa yang kita miliki dia pilih yang mana? Hal ada, tapi dia oleh yang kerja yang sudah disiapkan makanan, sudah disiapkan mungkin mandi dan sebagainya, baik juga sudah disiapkan di rumah. Istri sudah siap buat bekerja. Mungkin
al 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 maun fawailun lil kalau sholat hasil ini bila mana sholat kita baik saya untuk awalnya sampai sekarang kita dalam khusus caranya kita sholatnya biasanya kalau kita nggak khusus juga suara yang ada kencang akhirnya itu ya makanya baru dikurangkan tapi kalau orang tidak dimungkinkan dan bersaudara maka bagaimana yang akan menjadi sholatnya khusus ya itu juga begitu pentingnya bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj maka jangan sampai kita bersama
puasa yang disunat putih karena biar menunggu panggilan haji sama